Oke, lanjut ke briefing kedua ya teman-teman sekalian. Tentang QC ya, jadi kembalikan tentang QC. Jadi tadi saya ulang kembali sedikit, intinya QC itu adalah membuat bagaimana buku yang akan kita cetak nanti itu pantas gitu ya untuk dicetak. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada kesalahan atau cek akhir sebelum buku itu dicetak atau diterbitkan gitu ya. Tadi job pertama tadi adalah memastikan layoutnya itu benar gitu ya. Layoutnya benar itu sesuai urutan seperti yang di briefing pertama tadi, halaman I1, I2 dan seterusnya. Itu sudah di video yang pertama. Kemudian layoutnya, intinya layoutnya berantakan atau enggak, itu yang pertama. Pastikan layoutnya itu rapi. Yang kedua, tidak ada kesalahan dalam kepenulisan. Nah, tidak ada kesalahan dalam kepenulisan itu kan kemarin teman-teman pada waktu melakukan layout kan ada cek di Google Drive ya. Nah, Google Drive itu adalah tahap tools editing pertama kali gitu. Maksudnya pertama kali itu edit pertama ya melalui Google Drive. Kemudian nanti yang kedua itu melalui proofing tools gitu, karena di Google Drive itu memang tidak semuanya itu bakalan kebaca gitu ya. Jadi banyak banget beberapa istilah atau kosakata yang lolos dari checking Google Drive. Nah, nanti untuk checking tahap kedua nanti kita menggunakan Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini di sini sudah ada tools gitu. Di Word itu sudah ada fasilitas namanya proofing tools gitu ya, proofing tools. Tapi harus disetting dulu ya. Kalau nggak disetting dulu nanti proofing toolsnya ngaco juga hasilnya gitu. Jadi kita nanti masukkan kamus atau database kamus bahasa Indonesia begitu ya. Nanti saya kasih filenya dan saya bantu untuk settingnya. Contohnya seperti ini ya, contohnya dulu. Ini kalau pakai proofing tools nanti begitu kita aktifin fiturnya itu di Word itu nanti kita buka naskahnya. Itu nanti kalau ada yang kira-kira ini juga sebenarnya banyak lolosnya juga nantinya, tetapi paling nggak kita berusaha semaksimal mungkin begitu ya. Karena kalau editing itu yang benar ya memang harus dibaca keseluruhan. Tapi karena kita nggak baca secara keseluruhan, kita dibantu sama tools gitu. Nah, kalau di proofing toolsnya Microsoft Word itu nanti kalau ada yang kira-kira istilah atau kosakata yang menurut proofing tools itu ada kejanggalan, bakalan dikasih tanda seperti ini, Mbak. Ini kan yang lain bersih ya, kemudian di sini ada tanda merah. Nah, tanda merah ini berarti ada kejanggalan. Nah, kita cek aja gitu. Nah, ini apa? Mempesona kan udah bener ya, tapi kan di sini ada harusnya setelah koma ini ada spasinya. Gitu. Misalkan ini kita taruh aja kursornya di yang garis merah, kemudian diklik, nanti bakalan muncul tuh rekomendasinya gitu. Ini kan mempesona. Nah, bener kan? Maksudnya bener teman, harusnya ada koma kemudian spasi baru tanda petik. Di sini nggak ada gitu. Tinggal diklik aja tuh, udah benar. Kemudian sama yang berikutnya menjadi haknya. Ini juga sama nih, harusnya ada spasi gitu. Gini aja sih. Nah, bisa diikutin rekomendasi atau langsung di edit gitu. Ini petiknya kurang pas. Nah, terus seperti ini. Nah, ini namanya proofing tools ya. Contohnya, kalau nama sering banyak ada kesalahan. Cuma kalau nama kan mutlak dari nama orang ya. Jadi kalaupun tidak ada edit hasil preview itu nggak ada koreksi nama ya, abaikan aja yang dari Microsoft Word ini, kita diabaikan aja. Ini udah aman. Kemudian apalagi ini para netizen ini ada apa ini? Nah, kalau ternyata ini dikasih keterangan sama proofing tools tapi kok ternyata ini
nggak ada rekomendasi. Kira-kira netizen ini bener nggak ya? Nanti cek online aja kalau netizen ini serapan atau harus ditulis miring atau seperti apa. Kalau ternyata nggak ada masalah ya abaikan aja gitu. Medsos ini kan juga nggak ada kan singkatan dalam bahasa Indonesia medsos gitu, ini kan singkatan sendiri ya. Kalau media sosial mungkin nggak akan dikoreksi, nggak ada spellingnya, nggak ada kode merah, tapi karena ini singkatan jadi dia dikasih kode merah, ini nggak apa-apa, lanjut aja. Bernama Pandanwati, nah Pandanwati kan nama orang kan, diabaikan aja nggak apa-apa. Kemudian ada lagi nggak? Ini biar kan nama Pandansari sama Pandanwati muncul beberapa kali ya, biar kita nggak ini biar kita nggak bingung, kita abaikan aja semua. Jadi istilah yang ada, istilah tulisannya Pandansari tadi kan ada 1, 2, 3. Ini kalau kita abaikan, kita stop, ini tanda stopnya kita masukkan ignore aja, kita abaikan, nanti yang lain juga bakalan abai. Tuh yang bawah tadi hilang kan, gitu. Kemudian cari lagi ada nggak kesalahan-kesalahan ya, misalkan ini kan juga sebenarnya tidak tulisan baku kan, tapi nggak apa-apa, kita abaikan aja. Dek, kamana sih lebaran Hahaleun? Ini bahasa Sunda ya, saya nggak tahu ini. Kamana ini maksudnya kemana ya mungkin ya? Apakah kemana ini bahasa sana serapan atau bahasanya kalau kemana mungkin bahasanya pakai KE ya, tapi mungkin ini serapan. Nggak tahu sih saya, ini bahasa Sunda, jadi mungkin ditulis miring gini udah masuk ya, mungkin ini istilah sana gitu. Sekedap Pak, ini kan mirip kayak sekedap bahasa Sunda, kayak bahasa Jawa juga kan, tapi dia sudah tulis miring jadi aman. Kemudian masih kurang sama itu ketika ia berjurang tertatih menapakkan kaki, ini kan kalau ini juga dikasih tanda merah kan, harusnya apa? Kayaknya double kan, menapakkan, kayaknya double harusnya, coba ya itu kan dikasih kode merah begitu. Kemudian mana lagi ya, ini kan kalau diazankan, ini kalau bahasa Indonesia pakai Z atau DZ itu sebenarnya sama aja sih, ini kan karena serapan bahasa apa ya, bahasa Arab. Di Indonesia kan emang biasanya sering-sering seperti ini, doaku juga ini ada tanda petiknya, kalau di Indonesia emang nggak boleh, tapi kalau ini dari bahasa Arab itu ya doaku ya dikasih petik seperti ini ya, tapi kalau bahasa Indonesia langsung harusnya enggak, tapi menurut saya nggak begitu penting banget sih, nggak apa-apa diabaikan. Kemudian disanjung dan dibanggakan, sama dia harus ada tanda, harus ada pemisahnya kan setelah spasi tadi. Nah ini enaknya Proving Tool seperti ini ya, jadi ini harus disetting dulu bagaimana cara settingnya gitu ya. Teman-teman nanti buka aja Word-nya, kemudian masuk ke menu File, kemudian Option, kemudian di Proving gitu ya, Proving, kemudian yang paling bawah ya, scroll paling bawah ya, nanti pastikan settingnya sama ya, settingnya dipastikan sama di sini, semuanya dicentang kecuali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kalau awalnya biasanya ini kadang-kadang nggak diaktifkan, kalau diaktifkan masih pakai bahasa Inggris. Nah nanti kita pakai yang bahasa Indonesia. Nah kemudian ini masih setting ya, check spelling as used type ini harus tercentang, karena ini yang apakah ngecek spellingnya gitu. Kemudian nanti kita harus melakukan custom, teman-teman sekalian, custom kamusnya. Kita harus masukin kamus bahasa Indonesia ke dalam Proving Tools ini gitu, diklik aja. Kemudian ini karena saya sudah ada ya, sudah ada isinya, maunya seperti ini, tapi nanti kita ini ya, pokoknya kita masuk aja ke custom dictionaries, kemudian ini kita copy alamatnya, file path, karena ini letak kamusnya nanti kan di sini. Kalau kita nggak tahu apa namanya foldernya di mana, nguploadnya nanti kesulitan. Copy, kemudian masuk ke apa namanya file, kemudian dikopikan aja ke atas sini gitu, di explore ya, Windows Explorer, kemudian di
pasta aja diantar. Nah, ini udah muncul ya. Nah, nanti teman-teman bakalan ketemu namanya custom.dic. Nah, ini nanti diklik kanan, kemudian open with gitu ya. Buka aja pakai notepad, dibuka pakai notepad. Nah, ini isinya kamus ini teman-teman. Kalau teman-teman belum melakukan proses setting spellingnya atau proofing toolsnya belum disetting, nanti ini kosong isinya. Kalaupun isi paling cuma isi 5 atau 10 kosakata lah ya. Tapi kalau ini ada banyak, ini udah urut abjad mulai dari A sampai Z. Ini ada berapa ribu ini, saya lupa, banyak banget. Kalau kartu ada 8.740 ya. Ini bisa ditambah secara manual. Nah, ini kalau belum ada beberapa istilah. Nanti saya kasih data ininya, ininya teman-teman tinggal setting sendiri. Kalau udah selesai tinggal diklik file, kemudian di save. Udah selesai, di close, kemudian balik lagi ke Word-nya gitu ya. Balik lagi, ini tadi di close ya kalau udah yang penting ini diaktifkan aja, kemudian di oke. Nanti bakalan muncul tuh merah-merah seperti ini ya, merah-merahnya bakalan muncul. Kalau belum muncul, teman-teman coba masuk lagi ke option, kemudian di profil ini kita spellingnya kan udah dicentang ya, kita nonaktifkan dulu, kemudian di oke, kemudian nanti dia akan hilang, kemudian balik lagi, ulangi gitu ya, ulangi cara yang sama, tapi nggak usah ngupload kamus lagi, tinggal aktifkan tadi yang ke uncheck ini, kita cek kembali gitu. Kita cuman melakukan mereset ya gampangnya istilahnya. Nah, nanti bakal muncul tuh. Nah, itu namanya proofing tools ya teman-teman sekalian. Nanti tapi saya nggak tahu juga sih, kemarin tuh sempat nyoba di Office versi lain ya, di Office 2016 atau 2013 saya lupa gitu, di salah satu tim di kantor itu nggak mau dia spellingnya, dikasih kamus kayak gini dia gagal. Kemudian dicoba pakai Office 365 itu berhasil. Nah, karena saya juga pakainya ini Office 365 ya. Kemudian ada kemarin yang apa namanya, bantu juga, freelance juga, yang salah satu temen editor yang layout kita juga, itu juga kemarin ikut ngambil job ini, di setting langsung bisa. Ternyata saya cek juga Microsoftnya Office 365. Nah, nanti teman-teman coba dulu aja menggunakan Office yang sekarang sudah terinstall di laptop atau di komputer. Kalau ternyata Office-nya di setting dulu, kalau ternyata nggak support ya kemungkinan nanti perlu ganti Office, atau teman-teman download aja Office 365 di Google kan banyak. Nah, nanti bisa disetting, tapi semoga bisa ya nanti disetting di Office-nya versinya teman-teman saya, karena kayak 365 udah beberapa kali berhasil. Cuman kalau yang di Office selain 365 kemarin udah nyoba baru 1 kali dan gagal. Saya nggak tahu, mungkin itu faktor laptopnya atau versi Office-nya saya kurang paham. Nanti teman-teman coba dulu aja, begitu ya. Terima kasih, nanti kita lanjut ke briefing yang ketiga.